Dari sini, karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini, yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, ya kan? Saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan? Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun, ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah ini pertama, sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya. Ya kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib silahkan. Ya minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minumannya sama, menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah. Kerja juga demikian. Kita berangkat beraktivitas dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa. Dipilih dunia, ditinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya nggak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu nggak akan teratur, nggak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita.
Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh. Lihat aja, apakah ajarannya menuntun 3 bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu, tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Setelah itu, kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir, yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan engkau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin menyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id. Ada ya'udu idan. Id. Kita kan ada Idul Fitr. Kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan, bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya jadi mesti makmur. Ya, kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat. Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup, untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik. Di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu pertama, tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku, kata Allah, sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas, gunakan logika ini, nggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini. Walladzi qaddara fahada.
Allah yang telah menetapkan bagi kita. Apa yang ditetapkan itu? Dan antara rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar, rezeki ini pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal. Amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok, dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas, dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, diminta riset. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qurannya dipertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan. Ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke, jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qadar dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nanti Allah itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu. Supaya kita pandai. Dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan. Supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak nggak menghambur-hambur nantinya. Nggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup, ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Nggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya, nggak